Iya. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Selamat pagi, Lause. Namo Buddhaya, Soti Hontu. Apa kabar semuanya? Namo Buddhaya, Soti Hontu, Lause. Baik, Lause. Ya, senang sekali mendengar kalian kabarnya semua baik ya. Baiklah, sebelum kita memulai pendidikan agama Buddha, Lause akan presensi terlebih dahulu ya. Giovanni. Hadir, Lause. Justin. Hadir, Lause. Vanessa. Hadir, Lause. Laura. Hadir, Lause. Anthony. Hadir, Sa. Ferdi. Hadir, Sa. William. Hadir, Sa. Jenny. Hadir, Lause. Wandi. Hadir, Lause. Nah, senang sekali mendengar semuanya dan dalam kondisi sehat. Semoga kita dapat mengikuti pendidikan Buddha hari ini dari awal hingga akhir dengan baik, dengan penuh konsentrasi sehingga membawa manfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Ya. Nah, untuk itu sebelum kita memulai, Lause meminta salah satu dari kalian hari ini, Bapak minta gilirannya Giovanni Angasta untuk memimpin doa pembukaan pendidikan agama Buddha dengan membacakan nama Karapata. Silakan, Giovanni. Teman-teman sedharma, sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama hari ini, marilah kita panjatkan parita namaskara gata. Sebelumnya, mari tangan bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabesata bontu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga Sang Priyatna selalu menuntun kita dari kegelapan menuju ke cahaya terang. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Giovanni yang sudah memimpin pembacaan nama Karapata. Selanjutnya supaya lebih konsentrasi saat belajar, mari kita lanjutkan dengan duduk hening. Duduk hening dimulai. Pejamkan mata kalian, sadari napas masuk dan napas keluar. Tarik napas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku tahu. Hembuskan napas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku tahu. Tarik napas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku tenang. Hembuskan napas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku bahagia. Aku bahagia. Aku bahagia. Duduk hening, dilanjutkan. Duduk hening, selesai. SMA Teladan. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, berkarakter. Ya, bagus sekali ya. Baiklah anak-anak Bapak, apakah kalian masih ingat nggak pelajaran minggu lalu apa yang kita pelajari? Tentang puja, Lause. Masih, Lause, tentang puja. Ya, Lause. ya. Puja sebelum Buddha ada itu maknanya sebagai apa? Itu sebagai persembahan kepada para dewa.
Mereka berpikir bahwa dewalah yang mengatur segala sesuatu yang akan diterima oleh manusia. Mereka biasanya melakukan pengorbanan hewan, bahkan pengorbanan manusia kepada para dewa. Dengan hal ini, mereka berharap dewa akan senang, sehingga dewa tidak menjatuhkan malapetaka bagi manusia. Ya, bagus sekali, tepat sekali apa yang Laura katakan tadi ya. Tepuk tangan untuk Laura. Ya, memang benar apa yang tadi Laura katakan ya. Dan ini kaitannya ternyata dalam Buddha Dhamma, dalam ajaran Dhamma, puja itu bukan sebagai persembahan seperti yang tadi Laura katakan, tapi itu sebagai bentuk penghormatan. Seperti apakah itu? Ini ya. Dan apa untuk apa kita mempelajarinya? Ya, ini Lausa share. Jadi pada hari ini kita mempelajari puja sebagai penghormatan. Tujuannya apa? Agar kalian bisa memperjelas apa makna puja tersebut sebagai penghormatan dan membiasakan diri untuk melakukan puja sebagai penghormatan yang didasari oleh sikap santun dan peduli. Untuk itu ada video yang Bapak ingin kalian amati supaya pemahaman kalian tentang puja semakin baik. Ya. Ya, jadi manusia ini menganggap bahwa batu ini punya kekuatan yang mampu memberikannya harta semakin banyak dan semakin banyak. Ternyata ini adalah pandangan yang salah, yang ada kena tipu dia ya. Ini akibat kalau puja dianggap sebagai persembahan yang bisa memberikan berkah kepadanya seperti yang tadi dikatakan. Ini gambar kedua, Lausa tunjukkan ya. Nah, di sini kita melihat ya, banyak umat yang memberikan persembahan kepada dewa-dewa. Sehingga dewanya senang dan memberikan berkah, keberuntungan kepada mereka. Namun ini bukan makna puja dalam agama Buddha. Lalu makna puja dalam agama Buddha seperti apa? Kalian amati gambar ini. Oke, dari gambar ini, apa yang kalian amati? Justin. Ya, Lause. Dari gambar yang saya amati, di sini nampak banyak sekali orang yang berdoa di depan patung Buddha. Ya. Jadi puja sesaat setelah zaman Buddha adalah bentuk penghormatan kepada Sang Triratna. Bagus sekali, Justin. Kalau Laura, menurut Laura apa? Menurut Laura, itu banyak sekali umat Buddha yang sedang melakukan puja kepada Buddha, yaitu dengan membacakan parita. Mereka juga merenungkan sifat luhur Sang Buddha sehingga mereka bisa mengingat dan melaksanakannya dimanapun dan kapanpun. Ya, bagus. Semua yang kalian jawab itu semua benar ya, tidak ada yang salah, semua tepat. Jadi, pengertian puja dalam menurut Buddha Dhamma adalah sebagai penghormatan. Namun, penghormatan atau pemujaan ini harus didasari oleh pengertian yang benar. Kalau dia tidak disertai pengertian yang benar, ya seperti tadi. Uang yang ada, uangnya habis, kena tipu kan. Jadi, puja ini kepada siapa kita tujukan? Tentu kan harus ditujukan. Maka, dalam salah satu khotbah Buddha yang terdapat dalam Manggala Sutta, dikatakan apa? Puja ca puja nianang eta manggala muttamang, yang artinya menghormat kepada yang patut dihormati adalah berkah utama. Kepada siapakah yang patut dihormati? Kalian bisa melihat di sini, yaitu pada gambar pertama ini ya, kita melihat ada anak yang sedang mencuci kaki orang tuanya. Kenapa anak ini melakukan hal ini? Karena ini sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua yang telah melahirkannya, merawatnya, membesarkannya dengan penuh kasih. Dan kepada ayahnya yang telah mencari nafkah sehingga mereka dapat bersekolah, dapat makan, dapat pakaian yang layak, dan tempat tinggal yang layak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya sebagai anak menghormati orang tua mereka. Yang kedua yaitu kepada guru. Kenapa? Karena guru telah memberikan kita ilmu sehingga kita mengetahui mana yang patut dilakukan, mana tidak patut dilakukan, sehingga kita mempunyai pengetahuan. Sehingga kita menjadi anak yang tahu menjalankan nilai-nilai moralitas, menjadi manusia yang manusiawi. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita menghormati guru kita.
Yang makhluk yang lain yaitu yang patut kita hormati yaitu pahlawan. Karena tanpa pahlawan maka hari ini kita tidak dapat bersekolah dengan bebas, kita tidak bisa merdeka, kita tidak bisa sejahtera, kita tidak bisa bahagia. Karena perjuangan para pahlawan maka hari ini baru kita dapat bersekolah. Ya, oleh sebab itu sudah selayaknya juga kita menghormati para pahlawan. Yang selanjutnya patut kita hormati tentunya yaitu Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna karena berkat beliaulah yang telah menemukan dhamma kehidupan, jalan menuju terbebasan dari penderitaan. Kemudian siswa-siswa beliau yaitu Sangga yang telah mencapai kesucian maupun yang telah memasuki arus kesucian, yang telah menjadi teladan kita, patut kita hormati. Karena tanpa Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita tidak mengetahui mana jalan kebenaran yang bisa membuat kita lepas dari penderitaan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita menghormati Tiratana, Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana. Sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan? Sudah jelas? Sudah, Sir. Ya, kalau sudah jelas. Jelas, Sir. Ya, baiklah kalau sudah jelas, maka untuk lebih pemantapannya lagi, Bapak akan memberikan kalian tugas untuk membahas materi ini, yaitu membuat kelompok diskusi ya, untuk membahas materi puja ini, yaitu amati puja yang berkembang di tengah-tengah kemajuan budaya. Kalian kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan puja ini, baik melalui koran, majalah, buku, maupun internet. Nah, kemudian kalian diskusikan tindakan apa yang seharusnya kalian lakukan terkait materi puja ini, kemudian kalian presentasikan. Setelah selesai presentasi, kalian berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya ya. Ya, oke. Untuk itu mari Bapak buat kelompok diskusi ya. Yang satu Bapak beri nama yaitu kelompok religius, yang kedua Bapak beri nama kelompok karakter. Kelompok religius terdiri dari ketua Justin, anggotanya Yuli, Vanessa, William, dan Giovanni. Nah, selebihnya adalah kelompok berkarakter. Silakan bagi kelompok, Bapak sudah bagi kelompoknya, kalian diskusikan. Diskusi dimulai. Dan Yuli, menurut kalian Kalau bagaimana? Coba berikan tanggapan kalian. Puja ya, yang saya dapat di internet itu artinya menghormat dengan materi atau benda. Misalnya memuja dengan mempersembahkan bunga, lilin, cendana atau dupa. Sedangkan kalau pati-pati puja artinya menghormat dengan melaksanakan ajaran Dhamma. Contohnya kayak mempraktikkan sila, samadhi, dan panah. Ya, terima kasih Vanessa. William, ada tanggapan untuk masalah yang saya berikan? Tentang yang saya dapat tentang puja itu ada 2. Atau Yuli lah, kasih pendapat dulu, supaya bisa dibuat nanti PP-nya atau PowerPoint-nya biar sempurna. Yuli? Iya kok. Nah, jadi menurut kamu bagaimana? Setuju nggak sama yang dicari sama Vanessa? Kau setuju Maaf, tadi itu? Bisa diulang nggak? Oke, tadi kata Vanessa kalau misalnya Amisa Puja itu berbentuk kita puja dengan memberikan sesuatu. Jikalau Pati Pana Puja itu dia melaksanakan atau melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut lu, kamu setuju tidak dengan pernyataan dari Vanessa? Kalau nanti kurang jelas apa, boleh melalui chat aja, diskusi juga boleh ya. Oke, Sir. Nah, melalui WA. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Justin. Hari ini saya akan melakukan presentasi
tentang materi kita puja sebagai penghormatan. Jadi, saya akan menjelaskan tentang sejarah puja. Sejarah terjadinya puja dalam agama Buddha, puja zaman pra-Buddha. Puja lebih bermakna sebagai persembahan kepada para dewa. Hal ini dilakukan dengan cara mengorbankan hewan, bahkan mengorbankan manusia kepada para dewa. Sejarah puja kepada para dewa ini dikenal dengan munculnya sejarah ajaran Brahmanisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam puja. Jenis puja ada 2, yaitu Amisa puja dan Patipana puja. Pengertiannya akan dijelaskan oleh Saudari Vanessa. Silakan Saudari Vanessa. Amisa puja artinya menghormati dengan materi atau benda. Misalnya memuja dengan mempersembahkan bunga, lilin, cendana, atau dupa. Baru Pati-pati puja, itu artinya menghormat dengan melaksanakan ajaran Dhamma, seperti mempraktikkan sila, samadhi, dan pana. Pati-pati puja juga merupakan cara menghormat yang paling tinggi kepada Buddha. Dengan melaksanakan ajaran Buddha berarti telah menghormati Buddha. Terima kasih kepada Saudara Vanessa. Dengan sikap batin dalam melaksanakan puja. Puja dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok. Maka yang melaksanakan puja perlu menyampaikan batinnya untuk dipusatkan kepada objek tertinggi, yaitu Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Sikap fisik dalam pelaksanaan puja. Anjali, yaitu merangkapkan kedua belah tangan di depan dada, membentuk kuncup bunga teratai, baik dalam posisi berdiri, berjalan, maupun duduk bersimpu atau bersila. Namaskara, yaitu bersujud 3 kali dengan 5 titik. Lutut, ujung jari-jari kaki, dahi, siku, telapak tangan, menyentuh lantai. Dengan disertai sikap anjali dan membaca parita namaskara gata. Pada kani pradaksina, dengan tangan beranjali mengelilingi objek pemujaan dengan searah jarum jam dari kiri ke kanan sebanyak 3 kali, dan pikiran terpusat pada Triratna. Terima kasih kepada Saudara William. Selanjutnya kepada Saudari Yuli, silakan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang manfaat puja. Ya, panggilan umat Buddha untuk menentui atau menyampaikan. 2. Brahma Wihara. 4. Kediaman atau keadaan batin yang luhur akan berkembang. 3. Samwara. Indra akan terkendali. 4. Santuti. Puas. 5. Santi. Damai. 6. Suka. Bahagia. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kami. Jika ada yang kurang jelas, maka kami akan membuka sesi pertanyaan kepada orang yang ingin bertanya. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, sebelumnya mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok religius yang telah mempresentasikan dengan baik. Tepuk tangan untuk kelompok religius. Ya, sekarang bagi yang ingin bertanya, yang ada kurang dipahami, silakan bertanya kepada kelompok religius. Sesi tanya jawab dibuka. Antoni ingin bertanya, silakan. Oke, saya Antoni Wijaya ingin bertanya. Di mana kita dapat Ya, silakan kepada Saudara Antoni. Coba diulangi pertanyaannya, Antoni. Bisa diulangi pertanyaannya, Antoni? Di mana kita dapat melaksanakan puja. Oke, terima kasih pertanyaannya Saudara Antoni. Sana lah, ini amlewan. Jadi langsung jawab atau minta? Langsung jawab. Antoni ulang kue, biar kita sampai. Antoni ulang kue, tan Giovanni jawab. Nama saya Antoni Wijaya.
saya ingin bertanya, di mana saja kita dapat melaksanakan puja? Melaksanakan puja dapat dilakukan di vihara ataupun di taman yang lebih hening. Di mana kita dapat melaksanakan puja? Coba ulang. Di mana kita dapat melaksanakan puja? Melakukan puja kan dapat di vihara. Terus di taman yang lebih hening. Kalau di taman yang lebih hening itu kan harus ada pemandunya seperti biku. Itu gimana? Apakah membuat perjanjiannya dulu atau gimana? Ya mungkin buat perjanjian dulu sama biku supaya ada pemandunya juga dapat melakukan puja. Terima kasih Saudara Giovanni. Bagaimana Antoni? Sudah mengerti? Oke. Oke. Saya sudah paham. Terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya? Tanya kepada kelompok religius, bagaimana sejarah Amisa Puja tersebut bisa terjadi? Silakan Vanessa. Berawal dari biku murid setia Sang Buddha. Tiap hari mengatur tempat tidur, membersihkan tempat tinggal, membakar cendana, bunga, dan lain-lain. Mengatur penggiliran umat untuk menemui atau menyampaikan dana makanan kepada Sang Buddha. Setelah Sang Buddha parinibbana, Bikhu Ananda bersedih. Kebiasaannya menyiapkan cendana, bunga-bunga, dan lainnya dilakukan oleh Bikhu Ananda kepada Sang Buddha. Inilah yang menjadi kebiasaan umat Buddha melaksanakan Amisa Puja pada altar reli orang suci, termasuk para bikhu dengan memberikan dupa, bunga, dan lain-lain. Ya, mari beri tepuk Terima tangan. kasih Saudara Vanessa. Mari. Baiklah, apakah Saudara Laura mengerti? Mengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, beri tepuk tangan Sama-sama. kelompok religius. Baiklah, kepada yang ingin bertanya lagi. Saya Masih ada yang Ferdi ingin bertanya, Baik, bagaimana Saudara sikap Ferdi. fisik dalam melaksanakan puja dalam agama Buddha? Fisik dalam melaksanakan puja dalam agama Buddha. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ferdi. Yang pertama, tangan bersikap anjali di depan dada. Yang kedua, namaskara, bersujud di depan patung Buddha sebanyak 3 kali sujud. Yang ketiga, berjalan memutari pradaksina sebuah bangunan vihara, rupang Buddha, pohon bodhi, stupa atau candi sebagai objek puja sebanyak 3 kali. Yang keempat, berdiri menyambut utthana sambil bersikap anjali. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Willy. Masih ada yang ingin bertanya? Saya Yeni ingin bertanya. Kita sebagai anak harus melakukan penghormatan yang terbaik seperti apa kepada orang tua? Baiklah, Saudara Yeni, pertanyaan Anda akan saya jawab. Bentuk puja yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita yang tertinggi adalah 1. Dengan berbakti, 2. Membantu, 3. Belajar dengan baik. Karena jika kita berbakti kepada orang tua, maka itu akan mengurangi semua beban dari orang tua.
Yang kedua, ketika kita membantu orang tua, maka dengan kata lain, kita sudah memberikan atau melakukan karma baik di hidup kita. Yang ketiga, belajar baik dengan menjadi orang yang sukses dan berguna, kita bisa membantu orang tua kita. Terima kasih. Ya. Masih ada yang Kepada bertanya? Saudara Yeni, masih ada yang belum mengerti? Ya. Sudah mengerti, terima kasih. Sama-sama. Apakah masih ada yang bertanya? Apakah masih ada yang bertanya? Ya, berhubung sudah tidak ada yang bertanya, Bapak lihat ya. Mari kita akhiri diskusi ini. Namun sebelumnya mari beri tepuk tangan kepada kelompok religius yang telah mempresentasikan dan menjawab dengan baik semua pertanyaan dari teman-temannya. Baiklah, Bapak akan share screen. Ya. Baik, kalian sudah melakukan diskusi dengan baik. Sekarang kita melakukan refleksi ya. Jadi memperjelas makna puja dalam agama Buddha. Tadi sudah dijelaskan ya, makna puja itu yaitu menghormat ya, menghormat kepada yang patut dihormati. Ini makna puja ya. Kemudian melakukan kebajikan dan kebajikan telah kita lakukan kita limpahkan kepada semua makhluk ya. Karena ini akan membawa manfaat ya kalau melakukan puja bakti maupun puja yaitu apa Brahma sifat luhur ya atau Brahma Vihara kita akan berkembang, keyakinan pada Tiratana akan berkembang ya. Kemudian pengendalian diri akan berkembang, rasa puas akan berkembang seperti sudah dijelaskan ya. Kemudian kesabaran juga berkembang dan akan memperoleh kebahagiaan. Lalu kepada siapa puja ditujukan? Tadi sudah dijelaskan ya, kepada siapa? Itu kepada orang yang pantas dihormati, yaitu kepada ibu, kepada ayah, kepada guru, kepada pahlawan, kepada Tiratana, ya. Dan kepada orang-orang yang patut dihormati itu seperti apa? Orang-orang menjalankan sila atau moralitas. Itu patut kita hormati dan kita berikan penghormatan kepada mereka. Cara puja dalam tradisi agama Buddha dapat dilakukan dengan cara apa? Tadi sudah dijawab dengan baik ya. Bisa dengan anjali. Anjali itu kan mereka kedua tangan di dada. Dengan utana yaitu berdiri pada saat orang dihormati lewat. Seperti pada saat guru lewat. Kalau kalian pas duduk-duduk, guru lewat, kalian berdiri kemudian anjali. Itu artinya utana, memberi penghormatan pada guru agama. Kemudian bisa dengan pradaksina atau mengelilingi objek dipuja sebanyak 3 kali. Atau namaskara. Namaskara misalnya pada hari Imlek ya. Imlek kita bersujud di kaki orang tua kita, memohon maaf kepada orang tua bila dalam 1 tahun ini ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita memohon maaf kepada orang tua kita dengan bernamaskara 3 kali di kaki orang tua kita. Ini cara-cara kita melakukan puja ya. Baik. Jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu dengan menyempurnakan dan membiasakan melakukan praktek puja dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terbentuk karakter yang luhur. Ya, itu apa? Menjadi orang yang berkarakter yang baik, yang luhur ya, seperti ini. Ini materi kita hari ini. Untuk materi minggu depan, ada lembar kerja yang harus kalian lakukan, yaitu buatlah pertanyaan setelah kalian mengamati, membaca dari berbagai sumber tentang budaya dan kebudayaan agama Buddha yang nanti kelompok berkarakter yang akan mempresentasikan minggu depannya. Jadi kita gantian. Minggu depan kelompok berkarakter yang mempresentasikan tentang budaya dan kebudayaan agama Buddha. Ya. Ini ada penilaiannya, penilaian pengetahuan ya. Meliputi apa? Kemampuan kalian menyampaikan pendapat, kemampuan mengajukan pertanyaan seperti tadi, kemampuan memberikan argumentasi pada saat diskusi nanti ya, kemampuan berbahasa yang baik, yang santun ya. Baik, yang disampaikan dengan lemah lembut ya. Kemudian untuk aspek keterampilan waktu presentasi yang Bapak akan nilai yaitu kejelasan dan kedalaman informasi, keaktifan dalam diskusi dan kejelasan dalam dan kerapian presentasi kalian ya. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian yang telah
belajar dengan baik, yang telah mempresentasikan dengan baik, yang telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup pendidikan hari ini dengan membacakan nama Karapata yang akan dipimpin oleh Giovanni. Silakan Giovanni. Teman-teman sedama, sebelum kita menutup pelajaran pendidikan agama pada hari ini, marilah kita panjatkan Parita Namaskara Kata. Sebelumnya, mari kita bersikap anjali. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi swakato bagawata dhammo dhammang namasami supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabesata bontu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga Sang Pidana selalu menuntun kita dari kegelapan menuju ke cahaya terang. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Sotihotu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan ya.